jungle dan juga mungkin ya hybrid lah ya minimal untuk Chow. Ini udah cukup banget badannya sebenarnya. Beda sama teman-teman dari Geek Fam Junior yang emang mengandalkannya di 2 orang aja nih, di Atlas dan juga Soranya. Iya, apalagi memang kalau misalkan ngelihat potensi pick off-nya bisa lebih besar ya di tangan dari tim Liquid Academy ID untuk Fanny Ya, nantinya. betul, Fanny, Selena itu pick off powernya gede. Tapi kalau misalkan mainin kepastian dari Chow biasanya lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan ya. Iya, daripada Selena biasanya. Oke, mari segera kita saksikan ya. Untuk game yang ketiga penentuan juga apakah memang dari tim Liquid Academy ID akan berhasil mendapatkan clean sweep 3-0 atau bahkan akan dibalikan kondisinya. Karena kayaknya terpantau dari Valderas sudah diincar first blood. Langsung terjadi di bawah 1 menit. Ya udah nggak ada lagi Jet Kundo ya yang bisa dikombinasikan tadi dengan adanya kombinasi Atlas tadi yang udah show di area bottom lane. Jadi ada slow juga. Even kalaupun emang di flicker, menurutku tadi lumayan buang resource juga karena susah untuk bisa hilang ataupun cabut dari adanya pasif Atlas. Iya, karena kayaknya ngelihat dari segi rotasinya Frenzy kan tadi lebih mengutamakan ke bottom lane-nya dulu ya. Karena ya balik lagi mungkin dari chefnya masih bisa mandiri di awal ya. Dan terpantau dari segi emblemnya terlihat bagaimana ada full yourself together di tangan dari Cryos. Ya, sebenarnya kalau dari Pull Yourself Together di sini juga untuk bisa nge-minimize adanya Wind of Nature plus juga dengan flicker sih harusnya. Terus Dokable datang, Cryos hampir tumbang Joji. Cuman wajar lah ya dengan adanya apa ya bisa dibilang ancaman yang benar-benar luar biasa dari adanya Brody ini. Karena kita tahu sendiri ya Brody itu kalau udah team fight gede, powernya aku bisa bilang hampir equal dengan adanya Melissa. Karena kalau misalkan dia dapetin momen yang pas aja, itu kan 4 memori bisa nyala kali 5-5-nya dan ini. Bisa langsung ya, target banyak soalnya. Iya. Dan ngelihat juga bagaimana dari tim Liquid Academy ID, mereka langsung coba untuk tim fight di area mid. Flicker tadi sudah mulai dikeluarkan di tangan dari Jailis. Ada Abyssal Arrow yang coba untuk diantarkan juga ke Widhi, tapi masih bisa ditahan damage-nya. Ya, diliatin dulu ya otomatis tadi sama Washipol. Karena dia agak worry juga kalau misalkan lumayan maju ke depan sana. Tapi Valdera, pengejaran XP sepertinya masih bisa dilakukan. Tapi dari segi gold, jelas dengan ada satu pick off tadi ada keuntungan bagi Geek Fam Junior di 2 menit awal. Ya tipis-tipis saja ya dari Geek Fam Junior bisa ambil untuk di awal-awalnya. Karena balik lagi tadi juga dari Valdera nggak bisa melakukan banyak hal ya. Selama belum ada level yang keempat. Karena akan sangat menunggu sekali dari segi penggunaan The Way of Dragon-nya yang sangat diperlukan. Perfect match, sudah didatangkan lagi Widhi tersergap. Sementara kali ini Widhi coba untuk menghadang semua damage yang masuk ke Camel Cutthroat. Langsung saja berhasil mengancam nyawa dari Widhi. Ya, damage-nya masuk semua tapi Valdera, langsung ditendang frenzy-nya dan dijauhkan. Dokable dihadirkan lagi dari Lionel dan semua area dia terus berhasil didapatkan dari Lionel. Masih sempat ternyata dengan retribution-nya Wosipol yang akhirnya hilang 2 kerugian untuk tim Liquid Academy ID. Wah, ini benar-benar nguntungin banget sih bagi Geek Fam Junior. Mereka udah dapetin 1000 gold. Dan dari tim Liquid Academy juga nggak ada keuntungan yang bisa mereka dapatkan gitu. Poin pick off juga nggak ada. Dan bahkan tadi kita lihat dari Valdera udah ngebuang resource tapi nggak dapetin poin kill juga. Rugi banget itu. Iya, apalagi ngelihat bagaimana juga kali di area atas Flicker sudah digunakan di tangan dari Cryos. Ada damage yang terasa perfect match. Didatangkan lagi Jailis yang menjadi target Wild Dragon. Langsung mengincar ke area Lionel. Sementara Lionel low HP masih bisa melarikan diri. Tapi tentunya tidak dengan Frenzy. Wah, ini keuntungan langsung bener-bener balikin banget ya sama tim Liquid. Karena ngelihat dengan adanya 500 gold lead yang ke swing ke dari Geek Fam Junior, ngelihat dari itemnya pun di sini udah mulai dikejar. Walaupun tadi XP lane nggak begitu kekejar ya, karena tadi kita lihat dari fightingan juga dilakukan oleh Brian, makanya dia ngambil anti kuras duluan nih untuk di awal. Dreadnought Armor yang jadi item pertamanya. Sementara kalau misalnya kita fokus ke arah Washipol, dia nggak fokus ke arah sepatu dulu, dia fokus ke arah Hunter Strike dulu. Kemudian ke arah damage, dengan posisinya dari Fanny juga melakukan hal yang sama dan langsung menuju ke arah Blade of Heptasis. Perbedaan dengan 200 gold seperti inilah yang ngebuat item pertama dari Lionel langsung jadi. Iya, karena kan Lionelnya juga nggak terlalu ke pressure ya. Malah dia yang bisa lakuin pressure balik tadi dengan 1 poin eliminasi yang dikantongi. Dan itu targetnya mahal loh. Ke arah dari Wosipol. Sementara purple buff berhasil dicuri di tangan dari Lionel. Wosipol harus segera mengamankan diri. Tapi Fluttering menciptakan momentum ada yang terangkat. Sementara kayak dari Widhi segera untuk bisa menghadang semua pemain yang datang dari Geek Fam Junior. Dan bahkan ini juga menjadi salah satu game kedua ya, berarti dari Yaga Cutie dengan Nananya nih. Tapi untuk pagi itu, ini debut pick.
Ada hantaman lagi dari Jeep Wudish. yang sudah dikeluarkan Woshipo dan wah damage-nya besar sekali terhadap Lionel. Ya otomatis sih, karena ngelihat dengan bagaimana emblem yang dibawakan tadi ya. Ini emang benar-benar emblem yang ditujukan kepada damage banget, tapi bukan yang 100% damage. Karena Woshipo di sini juga menggunakannya nggak Lethal Ignition ya. Dia pakai Killing Spree di sini untuk memperpanjang power team fight-nya dia. Apalagi dengan ngelihat bagaimana dari Geek Fam Junior mostly ya. Kebanyakan ini kalau udah keluar ultimate-nya biasanya harus mundur dulu. Ya harus mundur tapi sepertinya itu. tidak dengan Widhi. Karena Glow's Pathway sudah main didatangkan ada follow up. Yang sudah mulai disajikan dan Widhi-nya tumbang di tangan dari Jailus. Sementara kali ini Krayos diincar untuknya masih ada flicker. Dan terpantau kayak dari Valdera segera datang untuk bisa membuat dari Geek Fam Junior tidak bisa mendapatkan turtle-nya dengan mudah. Masalah tadi udah ada Fataling yang keluar nggak kena gitu ke depan sana, dan bahkan dia turtle-nya masih didapatkan di tangan dari tim Liquid Academy ID. Tadi ada Fataling sebenarnya buat ke Krayos, tapi untungnya dia masih punya flicker, ngebuat akhirnya tim Liquid nggak rugi-rugi amat gitu loh untuk di awal-awal seperti ini. Dan bahkan untung sekarang. Iya, bisa diseimbangkan ya. Bisa diseimbangkan lagi di tangan dari tim Liquid Academy ID. Sementara Krayos coba ditarget lagi. Widhi membuka Glorious Pathway. Ada Thrombine yang akhirnya connect dua pemain dari tim Liquid Academy ID. Dan ternyata Krayos berhasil untuk didapatkan. Sementara Kevin Brian yang menjadi target balasan hingga Jailis yang akhirnya dihilangkan juga. Masalahnya 3 tuker 1 dan ini nggak ada keuntungan itu sama sekali buat Geek Fam Junior. Dan aku benar-benar suka banget ngeliat di mana pergerakan dari tim Liquid Academy ID itu benar-benar cepet banget untuk nge-react-nya. Kita ngelihat react dari Krayos yang emang benar-benar udah dijadiin target utama. Lihat pertukarannya, Zylisnya menghilang, Frenzy-nya menghilang, Chef ya doang tadi yang selamat. Dan even Brian-nya pun juga menghilang tadi kan. Sementara dari Geek Fam Junior, sejauh ini mereka belum dapetin keuntungan secara hard proof ya. Secara bukti nyatanya belum ada dari segi objektif turret. Ya, walaupun Widhi ya yang selalu jadi target duluan di tangan dari Geek Fam Junior, tapi selalu ada backup yang didatangkan. Glorious Pathway sudah terbuka, Steel Cable Katron akan dikeluarkan, tapi turn of memory dari Krayos yang membuat akhirnya Lionel berhasil ditumbangkan untuk pertama kalinya. Gila, ini tipe Washipol bagus banget sih dengan Pakitonya. Pakitonya dia bukan yang masalahnya full ke arah damage juga, tapi dengan bagaimana caranya untuk nge-react defending temen sendiri gitu loh. Dia langsung pakai 2 kali tadi adanya double jab yang dipegang sama Washipolnya, ngebuat akhirnya Lionel juga mundur, dan begitu mundur akhirnya nggak ada killing blow terhadap dari Krayos yang ngebuat dia sekarang 2-1-2 dari segi gold dan juga power XP harusnya udah sangat-sangat oke untuk sekarang. Dan mungkin nge-follow up juga dengan perkataan tadi dari Danin yang katakan bahwa Widhi adalah korban utamanya ya. Fokus deh, 3 kali terakhir kita ngelihat adanya Stormbind yang dilakukan sama Brian pas Shifting Skies. Itu cuma buat Widhi sendirian. Dan itu jadinya sebuah hal yang justru menguntungkan bagi tim Liquid Academy karena ya dia melakukan itu emang targetnya cuma untuk 1 ke Widhi aja. Jadi begitu tim fight gede susah. Tapi Fataling sudah didatangkan Valdera menjadi pemain yang didapatkan. Thrombine lagi connect ke area Widhi. Steel Cable dihadirkan, tapi kali ini Widhi masih ada repeat light Glorious Pathway dan dibalikan ke Krayos yang berhasil mendapatkan Sajakla dari Geek Fam Junior. Sementara 2 pemain hilang, Weapionnya berjalan dan bahkan kali dari Widhi yang berhasil untuk diambil. Yap, dan ternyata Widhi tadi nginjek ke arah trap ya tadi, makanya si ada damage yang masuk dan ternyata harus tumbang juga. Tapi poinku proven kan tadi. Iya. Ngebuka adanya Stormbind, Shifting Sky ke Widhi sendirian. Iya, soalnya Widhi-nya tadi pas ditarget dia masih nyimpen Revitalize, masih nyimpen Glorious Pathway. Dan itulah memang objektif dan juga tugasnya dari Widhi. Pancing aja skill source-nya. Kita udah sebut dari tadi berkali-kali. Ini Geek Fam Junior dari draftnya banyak banget yang 1 kali ultimate keluar. Kalau ultimate belum ready nggak bisa team fight lagi. Iya. Dari Sora dengan Shifting Sky, dari Fataling dari Frenzy. Duel of Dragon, connect! Lionel berhasil didapatkan di tangan dari Aga Cutie. Kena Molina Smooch ya. Iya. Otomatis nggak bisa keluarin kabel. Dan itu yang bikin dia stuck di depan ada Widhi sekarang lihat. Dia invade ke daerah patrolnya. Gak akan dikasih adanya tempo bernapas dari tim Liquid Academy ID terhadap Geek Fam Junior. Wah, ini sih dari tim Liquid Academy ID udah pegang kendali semuanya. Dari semua lini, turretnya juga udah satu-satu hancur. Makanya aku suka banget dengan adanya tim Liquid Academy ini, kayak emang job desa tuh udah benar-benar jelas banget gitu loh. Krayos sebagai damager utama, Washipol sebagai killing blow, sementara Valdera yang nyari targeting, dan Widhi yang jadi korban utama di bagian depan. Gak apa-apa dia hilang duluan. Tapi ya sekalinya begitu udah tidak ada Hand of Bone, tidak ada Fataling, tidak ada lagi Shifting Skies.
kelar sudah. Iya, jadi yang bisa diambil juga banyak kan sama Iya. tim Liquid Academy ID. Jadi nggak jadi masalah kalau misalkan Bawah. WD-nya juga tumbang. Area bottom lane segera dijalankan di tangan dari Valdera dan kayaknya dari Leona udah nggak bisa jalan sendirian nih. Karena bisa ditendang sama The Way of Dragon. Ya, Valdera sih dari segi item kayaknya udah cukup lah untuk setidaknya menghilangkan setengah darah ya dari Chef. Karena fokus ke arah itemnya pun kita bisa ngeliat ini War X plus Endless Battle masalahnya. Dua item ini sebenarnya bukan item yang bener nge-instanin banget ke arah satu player. Tapi setidaknya ngepoknya itu udah enak banget. Tendang sekali, Jet Kundo ini sakit loh. Iya, apalagi ini dari Yaga Cutie-nya juga udah jadi Lightning Truncheon kan. Ya, Gila. Lightning Truncheon ini yang paling berbahaya sih kalau udah nempel-nempelan kayak gini, nyambernya juga sakit banget. Ditambah dengan adanya Widhi yang menggunakan Elegant Gem juga. Makanya lumayan sustain untuk di game kali ini. Dan juga jangan lupa bahwa ternyata Cryos juga membawakan Sky Piercer ya. Walaupun dari segi stacking mungkin aku tebak di angka 20, tapi at the very least itu udah menjadi sebuah modal untuk turn 4 memori yang lebih indah lagi dikeluarkan kepada Geek Fam Junior yang notabene sekarang harus melakukan defensive maneuver. Iya, Growth Pathway sudah didatangkan lagi Lionel, terkena stun sedikit. Masih bisa dihindari for frag match, segera didatangkan Flicker. Langsung dibuka sudah di tangan dari Valdera dan ternyata Frenzy gagal untuk bisa menangkap. Ya, nggak dapat Fataling lagi tadi ya. Keluar lagi di Source 2, Flicker di dua orang yang berbeda, tapi Frenzy lebih mahal lagi karena Fataling yang dibuka. Sementara dengan The Way of Dragon dari Valdera, ini belum kelihatan juga. Nah, makanya kalau misalkan kita dari Geek Fam Junior, emang base case scenario yang bisa mereka lakukan adalah coba untuk mainin split push kayak di game sebelumnya. Kebetulan mereka juga bawa Fanny kan untuk di game kali ini. Iya, emang dari Fanny-nya bisa mainin split push sih, tapi banyak yang bisa target soalnya. Jadi membahayakan juga untuk Lionel kalau misalkan mau coba untuk push kan. Karena balik lagi Valderanya ada di mana-mana. Wosipo-nya juga, apalagi dari Yaga Cutie nggak kelihatan tiba-tiba pas muncul langsung instant kill. Tapi itu jadi godaan masalahnya. Kalau misalkan kita nggak split push, kita stuck di sini. Mainin ke arah team fight susah nih karena posisinya Vision nggak pernah jelas sebagai tim Liquid Academy ID. Dari Geek Fam Junior ke arah tim Liquid Academy ID. Walaupun mereka punya Zylis di sini ya. Karena main rumputnya dari tadi rapih banget. Kalau misalkan emang dari segi trappingnya udah bisa ngebuka semuanya tapi masih bisa ke pick off juga, berarti dari pergerakan tim Liquid dong. Yang emang posisinya ya benar-benar gak di-expect banget gitu loh. Coba lihat dari pergerakan Valderanya deh. Iya. Hampir aja tuh kena Bonovan. Valderanya bisa kemana-mana soalnya Yes. ya. Dan targetnya bisa banyak juga gitu loh. Apalagi dari segi mobilitas yang tinggi juga dari Valdera dengan penggunaan dari segi Chow-nya. Ditambah lagi mungkin kali ini Widhi akan coba lagi ditangkap dengan Fatling. Widhi-nya kali ini berhasil untuk didapatkan. Sementara kali ini Hano pun sudah connect. Tapi ternyata Widhi masih bisa untuk survive dan Zylis yang menjadi target. Ditambah lagi Frenzy yang berhasil didapatkan Brian. Menjadi korban yang ketiga hanya ada Lionel dan juga Chef. Yap, dua orang harus melakukan defensive manuver karena kalau misalkan dipaksakan untuk team fight di arah Lord, jelas bukanlah hal yang terbaik. Apalagi tadi kita juga ngelihat again and again Widhi menjadi korban di bagian depan, membuka skill source dari adanya Fataling dan bahkan tadi ngebuka Brian juga. Tapi bedanya untuk di Mount tadi, Valdera ikutan jadi korban. Cuman untungnya Revitalize masih ada di tangan, dibuka lagi Growth Pathway-nya, nambahin regen power juga. Ngebuat dari tim Liquid Academy ID masih bisa menahan damage yang masuk dari Geek Fam Junior. Apalagi kita ngeliat dengan Worshipol 9.600 gold lead. Latest Gold by Todak menandakan bahwa Worshipol di sini juga benar-benar ngedominasi banget. Bahkan di saat momen sebelum team fight aja tadi udah ada satu informasi kan bahwa Hand of Bone tadi udah dibuka, nggak kena ke arah dari Chow-nya, ngebuat akhirnya masih cooldown dikit, jadinya lumayan pede dari tim Liquid Academy ID untuk main dari angle yang berbeda. Iya, infonya banyak ya soalnya Iya. karena semua source skill hampir udah kebuka gitu loh. Dan ditambah lagi mungkin kali ini dari Geek Fam Junior, mau kamu mereka harus bisa minimal untuk defense dulu. Apalagi Growth Pathway sudah mulai dipancing lagi dari Widhi untuk ngebuat akhirnya Fatalingnya dibuka oleh Frenzy. Ini nutup-nutup aja sih sebenarnya biar supaya nggak ada yang bisa defense juga. Biar intertaras di arah mid lane. Tapi Valdera coba untuk mencari keberadaan dari Lionel, tapi tentunya masih belum bisa dijangkau ya karena masih adanya base bottom turret. Aku suka dengan adanya pergerakan dari GFM Junior juga yang sebenarnya masih coba untuk megangin kontrol mappingnya ya untuk sekarang. Karena emang benar-benar sulit banget sih menurutku. Yang harus banget dicari sebenarnya bukan Frenzy dapetin Fataling ke 5 orangnya, tapi lebih ke arah targeting dari chefnya nih maunya seperti apa. Karena kan Obsidia kita tahu sendiri ya, ini gameplaynya sebenarnya mirip-mirip dengan dari Kari. Begitu dia udah masuk dengan adanya Hand of Bone,
dia bakal target satu orang aja gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah yang target siapa? Kalau misalkan yang ditarget ke arah Widi, Revitalas kayaknya bakalan bisa ngedeny adanya satu pick off dengan Hand of Bone gitu loh. Iya. Tapi kalau mungkin targetnya ke arah Washipol, itu masih bisa untuk langsung bisa di pick off. Nah pertanyaannya adalah apakah Washipol target yang benar? Karena Cryos pun di sini ada 4 total kill. Asumsinya berarti 30 stackingan Skypiercer. Iya, plus dari Cryosnya kan bisa nyerang balik juga kan dari jarak jauh, ditambah lagi kayaknya agak susah juga sih untuk Chef bisa menargetkan ya, terutama ke damager utama dari tim Liquid Academy ID ya, karena balik lagi nih selalu dihadang sama Widi, bahkan ada Valdera juga, dan ditambah lagi jangan lupakan loh bahwasanya Wosipol ini juga fighter. Benar, damage-nya sebenarnya nggak terlalu gede ya, karena dia emang mainnya lebih ke arah kayak assassin. Dan damage dealt by Kodak juga menandakan bahwa Yaga QT sekarang emang lagi leading dari segi damage leaderboard. Di angka 38.000. Makanya kita juga ngeliat dari tim Liquid Academy ID sangat suka sih dan hobi aja untuk melakukan teamfight di tempat-tempat sempit. Karena di momen itulah Molina Blitz, Molina Smooch, dan Magic Boomerang mendapatkan efisiensi maksimalnya. Bisa terbuka ya, dan Iya. itu bisa jadi salah satu ancaman juga pastinya. Tapi mungkin kali ini jaga dari tim Liquid Academy ID ya, mereka kayaknya bakal nunggu lordnya dulu sih harusnya ya. Apalagi mungkin beberapa detik lagi akan segera respawn. Ditambah lagi mungkin sekarang arus sungai juga sudah berjalan ya. Dan sepertinya kayak dari Frenzy segera dideteksi Duel of Dragon sudah mulai mengangkat ke area dari Frenzy. Sementara sudah main di dan Cryos. Ada satu outplay yang terjadi di sana sehingga Cryos masih bisa diselamatkan. Turn 4 Memory sudah didatangkan, tapi nampaknya kayak Glorious Pathway yang dibuka ternyata membuahkan hasil dengan Fataling double kill. Dan dibalikan lagi dengan 3 pemain yang hilang dari Geek Fam. Yap, dan otomatis dengan posisi seperti ini, tim Liquid Academy ID dapatin satu wave minion yang begitu kuat di arah mid lane sana. Namun ingat, yang masih hidup di sini adalah Lionel dan juga Xylis. Defensif masih bisa dilakukan, namun again sebuah team fight yang begitu indah. Tim Liquid Academy ID kalau misalkan di game kedua tadi, kita ngeliat dari temanya adalah makro. Di game ketiga, temanya adalah mengincar adanya amarah dari Geek Fam Junior. Emosionalnya yang dipancing ya. Emosinya yang benar-benar dipancing. Karena replay bisa menyatakan bahwa dengan adanya satu Winter Crown tadi, itu miscalculate semuanya. Fataling keluar, Shifting Skies keluar. Oke, dapat 2 di sini ya, di tangan dari chefnya. Cuman lihat dari belakang, Washipol dapat dari angle yang jauh banget. Dia nggak ngikutin teman-temannya yang mainnya front to back. Dia ngambilnya tiba-tiba angle dari kanan, kejar ke depan, dan langsung dapetin point kill ke chef. Karena dia tahu udah gak ada Bonovan lagi, jatuhnya Hanovan lagi, tapi jatuhnya soalnya ke Widi kan. Iya, soalnya tadi kena ke Widi kan. Iya. Dan ditambah lagi sekarang lordnya berjalan di mid lane. Apakah ini akan berhasil didapatkan di tangan dari tim Liquid Academy ID dengan clean sweep mereka? Karena balik lagi, mungkin ini akan menjadi sebuah momen yang sangat penting. Glorious Pathway sudah mulai didatangkan di tangan dari Widi, targetnya ke area Frenzy. Tapi ternyata kali ini Widi masih bisa menahan serangan damage yang masuk. Dan ternyata dengan satu lord yang dibawakan, ada base of turret yang hancur. Nah ini sama juga dengan adanya game kedua tadi dari tim Liquid Academy ID kawan-kawan ya. Gak bisa mereka benar-benar langsung 5 on 5 kayak gitu dengan adanya Power Atlas, Selena dan juga Obsidia di sini. Karena targetingnya jadi enak banget. Mereka tuh main bener-bener dengan cara pick off tapi trapping gitu loh. Pick off tapi pancing dulu. Iya. Gitu loh, bukan pick off yang nunggu ada yang datang gitu loh. Tapi pick offnya dengan cara, oke, 2 skill source sudah keluar dari sini. Berarti kita bisa engage karena sudah tidak ada skill source yang bisa ngedinai pergerakan kita ya kawan-kawan. Iya, dan Simpel kayak gitu. Dan ternyata tadi pancingannya itu selalu dilakukan sama Widi. Dan berhasil. Sekali sama beberapa Cryos kali. tadi. Sama Cryos juga Winter sempat Crown. tadi kan. Yang Yes. Winter Crown. Ketika Duel of Dragon-nya dibuka duluan sama Valdera kan. 2 ditukar sama 3 tadi. Tapi mungkinkah kayak ini akan ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan juga di tangan dari Geek Fam Junior? Oh, Valdera lihat tuh Kan balik posisinya. lagi nih. Wah, posisi dari Valdera sih udah mainin lane jauhnya ini. Iya, karena posisi juga udah mulai pada rontok kan inhibitornya. Jadi kayak udah makin lega nih tempat bermainnya dari tim Liquid Academy untuk mainin makro. Tipis-tipis lah ini, balik lagi kita ke game yang kedua tadi. Ya, dan kayaknya juga mungkin butuh kesabaran ekstra ya dari tim Liquid Academy ID. Karena aku ngelihatnya mereka ini ketika memang team fight nggak terlalu memaksakan diri ya. Dari mana? Dari tim Liquid Academy ID ketika emang tadi mereka bawain Lord, terus mereka hanya cukup dengan satu best top turret yang hancur, dan dari Geek Fam Junior tadi masih punya resource, mereka mundur semuanya. Iya, dan Geek Fam Junior juga ini mereka punya PR sih. Balik lagi inisiasi mereka nggak boleh kosong. Ya. Kalau kayak gini caranya, inisiasi mereka harus bisa menghasilkan something gitu loh. Tapi Widih, kejaran. Widi membuka lagi Glorious Pathway-nya Shade itu. yang menjadi target. Flicker langsung digunakan, tapi kali ini terpantau. Bagaimana Widi berusaha menahan serangan damage yang masuk. Duel mereka sudah golek Valdera menjadi target, tapi Wosipol
terperangkap sudah hingga akhirnya Brian Noah yang berhasil untuk ditumbangkan dan ditambah lagi double kill dari Krayos dibalikkan dengan double kill dari Shame. Wah, ini benar-benar udah stacking banget nyala dari adanya tim Liquid Academy. Cuman 2-2 untuk sekarang. Sebuah pertukaran yang benar-benar adil banget. Kita lihat inisiasi dari tim Liquid Academy ID tadi udah bagus sebenarnya. Dengan Widhi membuka Glorious Pathway. Namun ternyata follow up-nya lumayan jauh tadi yang akhirnya nggak bisa langsung nge-shutdown ke arah Chef. Dan akhirnya Chef punya modal yang benar-benar bagus banget. Double kill tadi di tangan dirinya. Tapi Fanny dari Lionel udah mulai masuk tempat. Oke, Lionel akan segera keluar. Lionel berhasil mendapatkan launch possible yang ternyata berhasil ditumbangkan juga, tapi Lionel harus terus tetap menghilang. Hanya ada 2 pemain yang tersisa. Yap, dan tadi kita juga ngeliat dari Yaga Cutie ya yang emang gak ngecek arah rambutan, makanya pas banget tadi. Lionel masuk ke dalam sana dan akhirnya bisa memberikan secerta harapan bagi Geek Fam Junior. Mereka berarti Lord untuk sekarang. Namun ini lebih ke arah untuk memanjangkan adanya game time yang ada di game yang ketiga. Karena dengan posisi mereka kehilangan 2 inhibitor turret. Ini mereka masih bener-bener di posisi yang under banget. Kalau misalkan emang mereka masih mau cari turning point sih. Iya, apalagi ini Lordnya Lord penting kan, Joji. Lord Evil Iya. bisa diambil di tangan dari Geek Fam Junior dan mungkinkah ini bisa jadi titik balik untuk mereka? Bisa asal mereka bisa nge-shutdown ke arah Krayosnya. Karena Krayos ini udah bener-bener full stack harusnya. Dengan posisi sekitaran 70. Dari segi stacking Skypacer-nya. Itu sekali pukul bener-bener bakal sakit banget dan Lionel kayaknya bener-bener bakalan jadi bubur untuk di game kali ini. Karena sekali 2 kali pukul, kalau dapat memori harusnya dia udah hilang dia. Iya, makanya dari Lionel kayaknya nggak bisa untuk masuk 80. lebih cepet ya. 80 stacknya full. 80 bahkan stackingannya ya. Dan dengan posisi juga udah ada Immortality. Kayak sepatu ini masih bisa dipegang sama Krayos. Karena emang masih nyari musuhnya juga. Kayaknya untuk damage output udah cukup sih. Sementara dari Geek Fam Junior yang aku penasaran Chefnya. Dia mau jual sepatu nggak nih? Karena emang ada beberapa momen tadi dia juga nggak bisa langsung shutdown ke arah dari Widhi-nya kan. Masih butuh bantuan orang lain dulu lah. Tapi kalau dari Krayos, ini powerful banget untuk sekarang. Oh iya, dia udah bisa mandiri ya untuk Iya. bisa melakukan eksekusi. Asalkan emang posisinya aman aja dan gak bisa dijangkau. Ya tapi untuk di front line-nya juga, tapi jual sepatunya ganti dengan Berserker Fury ya kawan-kawan ya. Ini makin gila lagi sih harusnya damage-nya. Iya, pasti ya butuh peningkatan damage. Apalagi memang di momen-momen krusial seperti ini di mana Best of Turret sudah berhasil untuk dihancurkan. Lord segera datang. Widhi berusaha lagi untuk menghadang semua serangan yang dihadirkan. Bahkan Gold Speedway dihadirkan sebentar Funneling. Langsung mengangkat beberapa pemain dari Valdera. Slay! Langsung yang ditarget adalah Chip. Valdera langsung mengincar lini bagian depan. Hingga akhirnya kali ini Valdera masih bisa selamat dan dibalikkan lagi ke arah hingga hanya menyisakan Jailis dan Frenzy. Bisa dilihat dengan adanya 1 kali turn dapat memori 3 Immortality menghilang. Dan itulah yang tadi aku katakan dengan adanya power turn dapat memori dengan 80 stackingnya Skypiercer. Begitu Immortality menghilang, pergerakan dari Geek Fam Junior juga seperpotong semuanya. Dan bahkan Valdera sepertinya akan mengincar Jailis. Oke, akan diincar pastinya Jailis. Sudah tidak ada. Hanya The Frenzy yang tersisa. Dengan kali ini Wave Minion yang akan segera dikawal oleh pemain dari tim Liquid Academy ID, di mana kali ini sepertinya kesulitan untuk bertahan dari Frenzy. Gold Fat sudah main datangkan dengan Bubbling berusaha mengancam nyawa tapi ternyata wipe out. Tim Liquid Academy ID Glitch Wave taken